berdoa man banta kerinana banci dengar kita ras-ras jumpa bersembah man banta, di mana dalam satu hari kita akan datang dan menghadap Dia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Kami mengucap syukur selama kami masih ada di bumi kepadamu Allah kami yang ada di sorga, kepada Yesus Juru Selamat kami yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang telah disalibkan dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, dan sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kami. Kami dari hari ke hari dipenuhi dengan berita bagaimana penyakit COVID-19 itu masih di mana-mana semakin merajalela. Kami kira di kampung kami ini pun sudah semakin hari juga semakin banyak. Karena itu kami datang mengucap syukur kepadamu bahwa hanya Engkaulah yang dapat mengatasinya pada harinya. Sampai di mana Tuhan Yesus mau, buatlah hal itu. Tetapi kalau sudah sampai harinya, supaya tanganmu sendirilah yang menjauhkannya, sehingga malapetaka seperti yang pernah terjadi di Mesir akan diambil dari tengah-tengah Mesir. Kami berdoa, lindungilah kami kalau di tanah Karo ini pun sudah semakin banyak COVID-19 itu. Berilah kami hikmat supaya kami terpelihara. Karena daripadamulah pertolongan kami, Engkau sendirilah yang sanggup memeliharakan kami, sehingga kami masih bisa tinggal di bumi dan masih bisa bersaksi menyatakan nama Yesus yang akan jadi pada suatu hari semua bangsa akan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-8. Di kampung kami ini ada hujan. Hanya hujannya tidak terlalu deras lagi, karena memang tanah Karo mungkin sudah musim penghujan. Jadi ada musimnya juga. Sudah bisa kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya ke-6 ayatnya yang ke-8. Itu bunyinya tuduhan terhadap Stefanus. Langsung muncul dalam otak kita ini ada cerita yang baru. Kalau selama ini hanya cerita rasul-rasul, sekarang sudah masuk cerita yang dipilih dari yang ke-7 itu. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mulai pasal 6, sesudah 7 orang dipilih, maka muncullah nama hamba Tuhan, itulah Stefanus. Jadi secara sederhana bisa kita memikirkannya bahwa Stefanus, sebagaimana kita sudah pelajari tadi pagi, dia memakai bahasa Yunani karena dia orang perantau, orang Yahudi yang merantau dari Yerusalem, dari daerah Judea. Kebanyakan mereka memakai bahasa di lapangan di mana mereka tinggal, itulah bahasa Yunani. Makanya nanti jumpa kita ayat 9. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tidak dijelaskan apakah ini di bait Allah atau di sinagoge atau di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi dia penuh dengan karunia dan kuasa. Dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lukas, si penulis kisah para rasul ini, tidak menjelaskan secara detail apakah ini di Yerusalem atau di luar Yerusalem atau di sekitar Yerusalem, di mana Stefanus ini mengambil pelayanan. Karena ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Jadi ini bukan jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi ini merupakan jemaat orang Yahudi yang berasal dari jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene. Jadi dari luar kota Yerusalem. Maka ini daerah perantauan. Orang-orang Yahudi yang merantau. Dan mereka menamakan diri mereka jemaat Yahudi dalam sekte jemaat orang Libertini. Ada yang datang dari Kirene dan ada yang datang dari Alexandria. Jadi kemungkinannya ini surah orang-orang Israel yang berdatangan dari seluruh daerah. Karena kalau saya nggak silap, Alexandria ini sudah mendekati daerah Mesir. Iya, dengan beberapa orang Yahudi juga dari Kilikia dan juga dari Asia. Jadi banyak ya. Iya, jadi inilah yang dihadapi oleh Stefanus. Supaya jangan nanti bayangan kita itu berasal dari jemaat yang ada di Yerusalem. Makanya Stefanus ini khotbah, semua orang mengatakan dalam bahasa Yunani. Karena untuk itulah tadi dia dipilih melayani
diaken. Tetapi nampaknya walaupun dia sebagai diaken, tapi dia juga penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa, dan juga banyak dalam pelayanannya melakukan mujizat. Jadi penafsir katakan mujizat itu bukan saja rupanya dikaruniakan kepada rasul-rasul, tetapi kepada semua orang, sebagaimana dalam hari raya Pentakosta, bahwa kepadamu semua manusia dikaruniakan Roh Kudus untuk bersaksi, dan untuk bersaksi itu perlu kuasa, dan ini juga diberikan kepada Stefanus. Karena nanti dalam kisah para rasul ini, selain Simon Petrus dan Yohanes, maka jumpalah kita juga Stefanus, nanti jumpa lagi Filipus. Ya, mari kita lihat sesudah itu apa yang terjadi. Jadi sudah bayangan kita, oh kalau begini Stefanus ini bukan di Bait Allahnya melayani, tetapi melayaninya di rumah-rumah ibadat di sekitar Yerusalem, dan di sanalah dia melaksanakan mujizat-mujizat itu. Makanya dia tidak menceritakannya secara terperinci seperti orang lumpuh disembuhkan di Bait Allah. Makanya dikatakannya saja tadi, entah di mana itu terjadi, tapi itulah yang dilakukan oleh Stefanus dalam pelayanannya. Jadi sekarang bisa kita lihat, pindahlah pelayanan, berfokuskan di Bait Allah, sekarang sudah ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, di mana Stefanus yang memulainya. Pelayanan semakin berkembang. Itulah ada di sini. Ayat 8, ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya, jadi terjadi diskusi rupanya di sini. Ya, belum kita tahu apa yang dikhotbahkan oleh Stefanus pun nggak diceritakan. Yang diceritakan langsung terjadi apa? Kesulitan. Terjadi langsung perdebatan antara orang ini dengan Stefanus. Dan hanya langsung dikatakan pada ayat 10, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Iya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi Stefanus yang tadi penuh dengan Roh Kudus, dan itulah mendorong dia untuk berbicara. Dan tidak sanggup mereka untuk melawan hikmatnya dalam semua diskusi itu. Dalam pelajaran yang saya baca, ini memang sudah dituliskan oleh Lukas pada pasal 21. Itu ayat 13. Mari kita lihat Lukas 21 ayat 13. Kalau Lukas ini menulis, itu sudah permulaan penderitaan. Jadi datangnya penderitaan kepada rasul-rasul itu sudah permulaan penderitaan. Bahwa sering dikatakan itu sudah masuk akhir zaman. Makanya kalau belajar kisah Lukas 21 ini judulnya permulaan penderitaan, dan Yesus menceritakan penderitaan itu. Salah satu penderitaan itu adalah murid-muridnya akan dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Oh, cukupkah atau harus baca ayat 12? 12 ya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Nah, ini kan tadi rumah ibadat ya, bukan Bait Allah. Rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesaksian bagimu. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.
Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah lawanmu. Dan ini digenapi dalam Kisah Rasul pasal 6 tadi. Itu ayatnya yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Stefanus, dan roh yang mendorong dia berbicara. Maka roh Allah yang ada di dalam Stefanus dalam bidang ini adalah mendorong dia untuk bersaksi. Dan mereka tidak dapat membantahnya. Iya. Ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dibuatnya saksi-saksi palsu. Ya, inilah yang kita lihat. Karena waktu dalam perdebatan tadi nggak sanggup mereka. Jadi kalau demikian kemana dibuat arahnya? Mereka langsung mengarahkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, supaya bisa kita lihat, yang membaca surat ini kan Theophilus ya. Jadi Theophilus ini kan mau mengetahui kebenaran. Theophilus itu waktu dia membaca Gamaliel, maka tahu dia bahwa ini bukan ada sangkut pautnya dengan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Maka di sini juga Lukas menuliskan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Maka ini sebenarnya masalah intern, mulai dari nenek moyang mereka, mulai dari Yesus, dan sekarang dilanjutkan oleh murid-muridnya. Makanya Gamaliel itu penting di situ dimuat oleh Lukas supaya Theophilus tahu bahwa ini bukan ada sangkut pautnya dengan pemerintahan kekaisaran Romawi, tapi ini adalah sangkut pautnya dengan kegenapan apa yang telah dituliskan oleh Allah lewat semua nabi-nabinya. Maka dalam Stefanus ini juga pun hal itu yang diungkapkan. Dia menghujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan, sehingga tahulah Theophilus, inilah membuatnya muncul gerakan di mana mereka nanti akan mengadili Stefanus ini. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Sekarang sudah masuk lagi ahli-ahli Taurat yang ada dari Yerusalem. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Iya, jadi alasannya tadi mereka tidak sanggup menghadapi hikmat dan dorongan Roh Kudus di dalam Stefanus menghadapi mereka. Akhirnya mereka membuat kesaksian-kesaksian yang tidak diucapkan oleh Stefanus. Ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu, ditambah, yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi 4 di sini diajukan mereka. 1, pertama kali tadi apa? Mengenai hukum Musa dan Allah. Sekarang mengenai tempat kudus dan hukum Taurat. Disitulah mereka mempersalahkan Stefanus. Baru kita baca 14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini. Ini sudah masuk ke dalam bait Allah.
tempat ini di mana Yesus dalam Yohanes pasal 2 waktu dia membersihkan bait Allah, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Rupanya itu sudah diketahui oleh semua umat Yahudi. Jadi dipakai mereka juga itu, bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini, dan dilanjutkannya lagi, dan mengubah adat istiadat yang diwarisi oleh Musa kepada kita. Iya, jadi soal titik di mana mereka soal agamanya yang menjadi persoalan. Itulah alasannya Stefanus mereka tangkap. Itulah alasannya Stefanus mereka bawa ke mahkamah agama. Jadi Theophilus jelas sekali tahu bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan dengan negara, tapi sangkut pautnya dengan semua. Kalau di sini apa sangkut pautnya? Tempat kudus dan Taurat. Dan dikatakan lagi bahwa orang Nazaret bernama Yesus akan merubuhkan tempat ini dan juga mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Iya. Barulah dilanjutkan. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Jadi di sini tidak ada kesempatan kepada Stefanus untuk membelanya. Ya, mana tahu nanti berikutnya ada. Tapi inilah membuat Stefanus ditangkap oleh orang ini. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, itulah kesan mereka waktu Stefanus dilihat mereka waktu mereka mendakwanya. Jadi dalam cerita Stefanus ini, kalau kita baca kisah para rasul, cukup panjang dibuatnya. Kan? Ini sudah masuk pasal 7. Kalau Anda buka cerita kisah Pak Stefanus ini cerita yang paling panjang. Ya, sampai ayat 60. Kenapa begitu panjang dibuat katanya? Iya, si penulis mengatakan semua kenapa begitu panjang dibuat katanya? Karena Allah mau menceritakan bahwa inilah mula-mula martir yang pertama dibunuh oleh orang Yahudi sesudah Tuhan Yesus. Maka panjang diceritakannya mengenai Stefanus. Kedua nanti yang paling panjang lagi itu juga perkaranya Rasul Paulus. Mulai nanti pasal 20 sampai pasal 28. Bagaimana orang ini? Tapi di tengah-tengahnya inilah sebagaimana tadi dikatakan, supaya Injil bisa disaksikan kepada mereka ini masing-masing. Dan Allah sudah memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka tidak dapat menghadapinya. Jadi kuasa Allah sebagaimana waktu mereka menuntut tentang Yesus juga tidak bisa mempersalahkan Yesus. Sekarang juga hamba-hambanya ini bisa dilihat hal yang sama. Nah, mari kita lihat sekarang ayatnya yang pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Karena tadi sudah ada tuduhan, sekarang imamlah yang menjatuhkan hukuman. Nampaknya di sini Gamaliel nggak di situ. Pada hari itu Samuel Gamaliel ada, tapi pada saat ini Gamaliel tidak ada lagi. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hei saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Jadi panjang ceritanya Stefanus. Karena mulai Stefanus mengkhotbahi dari kitab Kejadian pasal 12. Iya. Makanya di sini ayat 5 itu kan sudah Kejadian, mulai menceritakan soal Abraham. Kan itu dimulainya kan, Allah yang mulia telah menetapkan dirinya, bapa-bapa kita, meninggalkan itulah Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, dan berfirman, keluarlah dari negerimu. Kenapa ini diceritakannya? Tadi langsung kita ingat ya, karena orang ini asalnya dari mana? Iya, dari perantauan. Jadi kemungkinan pengetahuan Alkitab mereka tidak terlalu jelas. Makanya dimulai Stefanus khotbah mulai tentang bagaimana Bapak Abraham dipilih. Allah yang mulia katanya ya. Iya, kalau di tempat lain Allah yang mulia nggak dipakai ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah nenek moyang kita. Ya, jadi inilah perbedaannya. Ayat 5, ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Tanah ini maksudnya di Yerusalem ya, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Jadi panjang kali ceritanya mulai dari Abraham, di mana keluarga Abraham itu mandul dan tidak memiliki anak. Seperti dia ngajar sekolah minggu kepada mereka, bernostalgia cerita awalnya nenek moyang mereka. Baru disambungnya lagi ayat 6. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini kemana sudah? Ini ceritanya lagi ke Mesir. Iya, jadi khotbahnya Simon Petrus Stefanus ini mulai dari tanah Ur Kasdim sampai ke Mesir. Nah, ayat 7. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Jadi Allah menepati janjinya. Ayat 8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Iya, tahu perjanjian sunat ya? Iya, tandanya ada mereka ini milik kepunyaan Allah. Dan sunat itulah tandanya bahwa Allah akan memelihara mereka. Lalu Allah memberikan kepada mereka perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Iya ya. Tapi mereka dengar kan begitu ini. Iya, karena tadi dikatakan supaya mereka mendengar cerita tentang Allah. Supaya nanti kita bedakan khotbahnya Simon Petrus dengan khotbahnya Stefanus sebagai diakoni ini. Iya, maka dilanjutkan ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Diungkapkannya lah di situ dosa nenek moyang mereka, dan Tuhan menyertai Yusuf. Nanti lihat entah kemana nanti ceritanya, tapi itulah yang dia sampaikan. Dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat
ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Jadi dia walaupun dibuang tetapi diangkat oleh Allah. Walaupun bukan bangsanya sendiri, tapi Firaun sendiri mengangkat dia. Apakah mereka ini tahu atau cerita ulang? Tapi nampaknya ini senang mereka mendengarnya khotbahnya Stefanus ini. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Iya, pasti kita tanyakan, mungkin mereka ini tidak punya kitab ulangan. Karena mereka sudah merantau. Jadi kitab itu mungkin tinggal di bait Allah. Atau masa raja-raja, atau masa pembuangan, nggak ada lagi cerita itu. Tapi Stefanus menghafal cerita itu. Dan dia tahu semua ceritanya asal nenek moyang mereka. Baru dilanjutkannya. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya. Dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Menuduh semua dosa nenek moyang mereka. Iya. Apa kesan kita? Marilah kita masing-masing membacanya sekali lagi. Doa khotbahnya panjang dan sesudah itu dia berakhirlah khotbahnya sampai selama-lamanya. Tetapi dia melihat beberapa poin. Dia menatap ke langit dan dia melihat Yesus. Dan dikatakan dia sama kali doanya dengan doa Tuhan Yesus, terimalah rohku. Demikian juga dia berdoa untuk orang yang melemparinya. Maka Stefanus adalah gambaran beberapa hal sama dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Maka bisa juga Anda katakan, ya menderita dia tapi dapat juga melihat kemuliaan. Itu cuma kita bisa menceritakannya. Tidak perlu dibaca eksegesinya, karena ini Stefanus menceritakan riwayat hidup orang Israel. Bagaimana ceritanya ini? Jadi jelas juga bagi Theophilus yang membaca ini, oh rupanya Stefanus ini dibunuh karena dia menceritakan apa? Ya, menceritakan perbuatan Allah di tengah-tengah bangsanya sendiri. Maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan kekaisaran Romawi. Hanya soal di mana umat Israel ini rupanya melawan Allah mulai dari nenek moyang mereka. Dan bisa dia melihat bagaimana Stefanus ini dengan damainya waktu dia pun dihukum, demikian juga waktu ceritanya Tuhan Yesus, dan semuanya menunjukkan kemuliaan dalam penderitaan. Itulah khotbahnya Stefanus, dan sampai dia mati martir diaken yang pertama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah kami membaca cerita ini. Inilah membuat semakin kami yakin bagaimana cerita umat Israel sejak dari Mesir, mulai dari Abraham. Stefanus juga tahu dan dia menceritakannya. Baik juga kitab nabi-nabi, dia tahu. Kami mendengar cerita ini, betapa dalamnya umat Israel ini mengerti kitab suci. Kami mengucap syukur juga bahwa dalam penderitaan kami melihat, dan di situ juga muncul satu benih bahwa Saulus sudah hadir di dalam, di mana waktu Stefanus mengalami kematian. Dan Stefanus melihat kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur buat pengertian ini.
Berilah supaya kami dapat menangkap dalam cerita ini sehubungan dengan iman kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.